kali ini kita mau bahas apa ya? Bahas yang berhubungan dengan uang nih. Nah, iya betul tuh. Kita bakal bahas ekonomi. Ekonomi bagian akuntansi. Wah, akuntansi itu apa sih? Akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokan, pengolahan, dan penyajian data keuangan suatu entitas untuk mengambil keputusan yang efektif. Wah, terus bahan keuangannya dari mana nih? Nggak bisa dong kalau nggak ada perubahan posisi keuangan. Pasti ada apa sih itu namanya? Transaksi, transaksi. Nah iya, dengan adanya transaksi, posisi keuangan akan berubah. Nah di situ gunanya akuntansi. Yo, Iwen, bener-bener. Apa nih rame-rame? Ini loh lagi bahas akuntansi. Oh, akuntansi. Ada cara nyusunnya nggak sih? Bener-bener ada dong cara nyusunnya. Sini-sini biar aku jelasin gimana cara nyusunnya. Yang pertama kalian butuhin yaitu pasti data transaksi. Yang mana data transaksi tersebut harus ada tanggal, transaksi apa alias perubahan keuangan di mananya, dan nominal transaksinya ya. Nah, terus kalian harus buat tabel nih. Tabel ini tuh terdiri dari 4 kolom besar, yaitu harta, utang, modal, serta keterangan modal nih teman-teman. Setelah itu, harta dibagi menjadi 4. Ada apa aja ya? Yang pertama, tentunya ada kas dong. Terus, yang kedua ada piutang. Yang ketiga ada peralatan. Dan yang terakhir yaitu perlengkapan. Bedanya peralatan sama perlengkapan itu apa sih? Nah, bedanya yaitu masa pakai dan nilai ekonomi. Yang mana peralatan merupakan aset tetap, tahan lama, dan seringkali digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Sedangkan perlengkapan merupakan barang habis pakai yang mendukung operasional sehari-hari dan tidak memiliki nilai penyusutan. Nah, setelah harta ada utang nih. Utang sendiri dibagi menjadi 2, yaitu utang bank dan utang usaha. Perbedaan kedua utang ini adalah utang bank merupakan uang hasil pinjaman dari bank, seperti membayar menggunakan kartu kredit. Sedangkan utang usaha merupakan utang yang berasal dari pembelian barang dari toko lain, namun tidak dibayar saat itu juga. Terus guna keterangan modal itu apa sih? Nah, di sini guna keterangan modal itu untuk mengetahui apa aja yang mempengaruhi modal tersebut. Nah, hal-hal yang mempengaruhi modal tersebut ada 4 nih teman-teman, yaitu investasi yang mana membuat modal bertambah, lalu ada beban yang mana membuat modal berkurang, ada pendapatan yang membuat modal bertambah, dan yang terakhir ada prive alias pengambilan kas untuk kepentingan pribadi yang mana tentu saja membuat modal berkurang. Setelah tabel sudah terbuat, kita masukkan nih data-data transaksinya. Simak baik-baik ya. Nah, di sini data transaksinya kan sudah termuat dalam tabel. Selanjutnya, kita harus membuat laporan keuangannya. Sini aku ajarin lagi. Nah, laporan keuangan dibagi menjadi 4, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan laporan neraca. Tapi, di video ini, aku cuma jelasin 3 ya, tanpa laporan arus kas. Yang pertama, kita buat laporan laba rugi dulu nih. Step pertama yaitu tulis nama perusahaan dan tanggalnya. Biasanya laporan ini tuh ditulisnya akhir tahun. Nah, step keduanya, kalian hitung semua pendapatannya, dari pendapatan pertama hingga pendapatan terakhir, tergantung transaksi yang kalian punya. Setelah itu, step ketiga nih, kalian hitung semua beban yang dikeluarin sama perusahaan. Nah, udah jadi kayak gini kan? Total pendapatan dikurangi total beban. Dari situ kita bisa lihat perusahaan ini untung atau rugi. Suatu perusahaan bisa dikatakan untung bila pendapatan yang dihasilkan lebih besar daripada beban yang dibayarkan. Begitu juga sebaliknya. Perusahaan dikatakan rugi jika pendapatan lebih kecil dibanding beban yang harus dibayarkan. Udah nih laporan laba ruginya. Sekarang kita masuk ke laporan perubahan modal. Step pertama ya sama kayak laporan laba rugi, nama perusahaan dan tanggal. Itu harus ada ya teman-teman. Lalu step keduanya, kita tulis modal awalnya, ditambah sama hasil laporan laba rugi tersebut. Kalau misalnya untung ditambah seperti ini,
Kalau rugi, ya dikurangin. Tambahan nih teman-teman, kalau ada prive atau pengambilan uang untuk kepentingan pribadi, maka pengaruhnya terhadap modal itu mengurangi ya. Tergantung transaksi yang kalian punya. Sip deh, udah nih. Terus kita ke pembahasan terakhir, laporan neraca. Di laporan ini untuk membuktikan persamaan akuntansi, yang mana harta sama dengan utang ditambah modal. Mantap deh. Setelah menulis nama perusahaan dan tanggal, kita hitung total akhirnya harta, alias kas ditambah piutang, ditambah peralatan, ditambah perlengkapan. Lalu selanjutnya kita hitung utang ditambah modal. Akhirnya nih teman-teman, sesuai yang kayak aku tulis di video ini, kalian simak baik-baik ya. Lalu ini buat note ya teman-teman. Dalam transaksiku ini kan ada transaksi bulan Maret. Jadi laporan keuangannya, tanggalnya juga aku tulis bulan Maret. Tapi secara umum, laporan keuangan itu disusunnya akhir tahun. Kira-kira fungsinya apa sih? Nah, laporan ini tuh berfungsi sebagai dasar pengambilan suatu keputusan. Terus, laporan akuntansi ini tuh juga bisa membantu dalam mengevaluasi kinerja dan pertumbuhan suatu perusahaan. Dan selain itu, laporan ini tuh juga dapat membantu dalam perencanaan keuangan jangka panjang seperti investasi, pengembangan, dan pengeluaran. Tambahan nih, laporan akuntansi bisa menjadi salah satu syarat untuk mengajukan pinjaman modal usaha ke bank atau kreditur lain. Terus nih ya, bisa membantu dalam meminimalisir resiko kehilangan produk, aset, uang, dan kecurangan. Dan masih banyak lagi. Nah, iya gitu. By the way, itu laporan keuangan punyanya bengkel ya? Kayaknya aku pernah ke bengkelnya. Nih, sinematiknya coy.